Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan yang sudah dikenal dengan Bidang Pakis, Bapak Haji Iskandar, beserta Pak Kasih selaku panitia, Ustaz Ahmad Sadia, kemudian tidak lupa guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini, sarjana hukum, ini sebagai syekh dan juga sebagai Bapak Lurah, Kepala Desa. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan para asatidz, para asatidzah pada kesempatan ini yang saya hormati dan tidak bisa saya sebut satu persatu karena saya melihat ini banyak wajah baru. Jadi saya masih belum begitu kenal wajahnya, apalagi ditutup dengan masker. Mudah-mudahan dengan masker ini tidak menjadi kita bingung dengan saudara dan teman-teman kita. Tapi ini memang bagian dari ikhtiar kita untuk menikmati kehidupan di masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB tentu mengapresiasi program kegiatan yang diselenggarakan oleh Kasih Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran dan Dunia, yang mana pada sore hari ini ada kegiatan BIMTEK, jadi bimbingan teknis untuk pengelola madrasah diniyah dan juga guru-guru Al-Quran yang bersandar di Taman Pendidikan Al-Quran. Ini satu hal yang sangat urgen ya, karena sejujurnya pengembangan pondok pesantren melalui madrasah diniyah, takmiliyah maupun juga Taman Pendidikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang niscaya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama kita ini adalah sebagai hamalatul Quran. Jadi bangsa dan negara ini dibutuhkan generasi-generasi yang memang mereka adalah pecinta-pecinta Al-Quran. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah harus kita lakukan secara masif dan sudah pada tentu akan menghasilkan produk-produk yang lebih baik, terutama terkait dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin Ustaz Ahmad Sadia menyampaikan bahwa ada program kegiatan ini, maka saya langsung merespon dan saya sampaikan secepatnya dilaksanakan, dan bahkan juga kami sangat mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan IPKO. Mungkin nanti akan kita coba bersama-sama melakukan ikhtiar kita, yaitu membumikan Al-Quran melalui kegiatan-kegiatan haflah di kabupaten-kabupaten di NTB. Saya sesungguhnya sangat merindukan kembali untuk mengikuti kegiatan haflah, kemudian mengajar anak-anak TPQ, karena memang saya ini berangkat dari guru-guru TPQ. Jadi mungkin keberkahan dari saya mengajar Al-Quran semenjak saya menjadi mahasiswa sampai di Lombok ini hampir 24 tahun saya mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran,
bisa mengolah fikih, kemudian juga kegiatan-kegiatan Al-Quran, maka itulah mungkin keberkahannya saya bisa sampai ke menjadikan ambil Kementerian Agama. Jadi saya selalu memberikan dorongan kepada guru-guru Al-Quran. Jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa kecil, karena sesungguhnya guru Al-Quran itu adalah paling terhormat dan paling mulia. Sampai dalam hadis disebutkan oleh Nabi, tidak ada orang yang terbaik di dunia ini kecuali orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu pasti. Jadi siapa yang menjadi pengajar Al-Quran dan yang mau belajar Al-Quran, itu pasti akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya kami selalu mendorong, bahkan mungkin satu-satunya kakak Bil yang keliling ke TPQ. Jadi saya sudah keliling ke TPQ itu berapa tempat, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram, saya datangi. Tentu juga masih belum bisa semua mendatangi tempat-tempat taman pendidikan Al-Quran, karena ini penting dan perlu dikasih motivasi dan dorongan, terutama para yaitu guru-gurunya yang mendidik Al-Quran. Karena tidak ada kebahagiaan dalam diri seseorang kecuali dia bergelut dengan Al-Quran. Dan karena itu saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, para asatidz, para asatidzah, untuk terus tidak bosan-bosannya yaitu mengajar Al-Quran. Ada satu hal yang sangat penting bagi kita ya, untuk mengetahui bahwa betapa mulianya orang mengajar Al-Quran itu. Sampai ada satu cerita ya. Dulu dalam satu cerita ini mungkin tidak diceritakan dalam kitab, tapi saya dapat cerita dari orang yang alim dan karomah. Hanya orang-orang yang alim dan karomah yang mengetahui cerita-cerita unik. Jadi kalau dalam bahasa perwalian itu la ya'riful wali illa wali, la ya'riful qambe illa qambe. Kira-kira jadi tidak tahu itu anaknya siapa kecuali Mbak sendiri yang tahu. Nah, ini kalau kita bicara begitu, saya pernah diceritakan bahwa ada seorang waliullah, ketepatan ini adalah berada di Madinah. Kalau wali itu walaupun di Madinah mesti ketemu, walaupun orangnya itu dari Indonesia, karena wali. Jadi dilihat dari struktur tubuhnya sudah ketahuan bahwa itu wali. Nah, cerita beliau itu sempat punya niatan umroh ke Mekah. Kemudian pamit sama istrinya yang izinkan saya mau umroh. Begitu istrinya mengizinkan itu, sekejap dia sudah berada di Mekah. Begitu pada saat tawaf itu, beliau dapat 3 kali putaran istirahat. Di tengah istirahatnya itu beliau tertidur. Nah, ketika tertidur itu kemudian didatangi Rasulullah. Ditanya, ada apa ya Abdullah? Kau kelihatan sedih. Kemudian dijawab, saya sedih dan menangisi satu ayat ya Rasul. Ayat itu apakah masih ada sekarang ini? Ketika Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Apakah masih ada sekarang ini yang disebut oleh Allah kuntum khairu ummah, kalian semua adalah sebaik umat? Padahal kita lihat sekarang ini banyak orang yang sudah melakukan kemaksiatan, orang yang sudah meninggalkan Al-Quran, orang yang sudah melakukan kebiadaban di muka bumi ini, bahkan umatmu juga jauh dari anjuran-anjuran Allah. Itulah yang saya tangisi ya Rasulullah. Apakah masih ada? Dijawab oleh Nabi, ada. Begitu dijawab ada itu bangun ini. Astagfirullahaladzim, siapa ya? Tawaf lagi keliling. Dapat 5 putaran, berhenti lagi. Kemudian tidur lagi. Begitu tidur, ketemu Rasulullah lagi. Nah ini kalau tidurnya orang karomahnya begini ya, kalau kita tidur ketemu Mak Lampir. Ini kayak episode ini bersambung. Kemudian tanya lagi sama Abdullah ini, ya Rasulullah, jawaban tadi belum selesai, ada itu siapa ya Rasulullah? Nah, disebutlah nama Abdullah bin Sumair. Setelah dijawab itu bangun lagi. Masya Allah, ini Abdullah bin Sumair ini di mana? Nggak tahu tempatnya, mana kita cari. Tawaf lagi sampai akhir 7 kali putaran, istirahat, tidur lagi. Begitu tidur, terima kasih yang saya hormati. Kematian memang sesuatu yang tidak diketahui oleh setiap orang dan rahasia Allah. Mudah-mudahan keluarga anaknya ikhlas. Ketika tadi Syekh Abdullah atau Syekh Abdullah itu berjumpa dengan Nabi, maka yang ketiga itu bertanya, siapa ya Rasulullah dan di mana tempat? Maka kemudian Rasul itu membaca satu ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sampai itu tidak dilanjutkan. Kemudian ditanya, apakah berada di sekitar Masjidil Aqsa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ya. Baru bangun, dan setelah itu Sayyid Abdullah ini habis selesai umroh pulang ke Madinah dan sampai di rumah berpamitan sama istrinya, wahai kekasihku, izinkan aku akan ke Palestina untuk menemui seseorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang terbaik dan khairu ummah dalam ayat itu. Begitu diizinkan, istrinya juga pergi langsung ke Palestina. Sudah tiba di Palestina, di sana dicari tidak ketemu, sudah hampir putus asa. Begitu mau pulang, tiba-tiba ada bisikan dalam hati, masuklah di gang itu. Kemudian langsung masuk dan mencari, tanya seseorang, apakah Anda mengenal fulan namanya ini? Maka dijawab, saya sendiri yang kau sebut itu. Kaget. Begitu ditanya, apa sebenarnya amal pekerjaanmu setiap hari? Sehingga Nabi mengatakan, kau termasuk dalam kategori khairu ummah yang disebut
Maka orang ini mengatakan, seperti yang kau lihat, hari ini saya lagi menulis ayat-ayat Allah, dan ini kemudian saya pahamkan kepada masyarakat sekitar, kami berikan penjelasan dan kami kopikan mereka. Itulah pekerjaan kami setiap hari untuk mengajari Al-Quran kepada mereka. Masya Allah. Jadi jangan pernah ada yang pesimis dan merasa kecil sebagai guru-guru Al-Quran. Saya sampai sekarang, walaupun kesibukan yang luar biasa, juga menyempatkan kepada anak-anak kita, anak-anak santri yang nyantri, pada subuh mereka tetap melakukan murojaah, dan juga setoran hafalan juga tetap kita lakukan. Malam hari kita ajak untuk tetap mengaji. Kenapa? Karena boleh jadi Allah mengangkat derajat dunia hari ini adalah musabab karena kita bercinta dan mengajar Al-Quran. Maka saya menekankan kepada semuanya saja guru-guru Al-Quran, ikhlaslah mengajar, walaupun kadang juga mungkin ma'isyahnya kurang, ya, bahwa itu adalah ujian. Saya mengajar Al-Quran itu semenjak dulu tidak pernah saya mengambil untuk honor dari mengajar Al-Quran. Semenjak saya di sini mendirikan taman pendidikan Al-Quran, saya hanya memikirkan guru-gurunya. Awal-awal saya datang ke Lombok, saya ketika mendirikan yang saya pikirkan ketika saya mudik ke rumah pada saat Lebaran, itu yang kita pikir bagaimana gurunya, sudah ada gaji atau belum, sudah diberi kita THR atau belum. Dan itu yang terus kami lakukan. Kenapa kami percaya bahwa kebaikan itu pasti juga akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Maka jangan pernah ada kemudian kita mengajar Al-Quran ketika dikasih mungkin hanya sedikit bisyarah, kemudian hilang untuk mengajar Al-Quran. Jangan. Tapi yakinlah bahwa itulah faedah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena tidak setiap orang itu ada pecinta Al-Quran. Tidak setiap orang itu bisa dikarunia Allah untuk baca Al-Quran dengan baik. Tanya Ustaz Ahmad Sa'diyah. Saya begitu masuk ke Kamil, saya programkan ada tafsir qiraah. Setiap Rabu, insya Allah besok Rabu kita mulai lagi. Jadi pegawai-pegawai kita ajar ma huwa sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Tapi kita ajari nagomannya. Sifatuha jahrun wa rahmun mustafilun munfatihun musmatatun waqtidakul mahmusuha fakhassahu sakhsun sakat. Terus nah ini gimana guru-guru ini? Hah? Kita nyoba tadi itu. Gimana? Jadi ini kita ajarkan, dan guru-guru Al-Quran wajib itu tahu. Ya, karena baca Al-Quran itu Masya Allah. Saya dulu itu sampai pelot sini dipukuli sama orang tua saya. Kalau sudah ngaji itu sabuk hijau dari Mekah itu kalau nggak bisa, tapi karomah sabuk itulah kemudian saya menjadi begini. Umpama nggak dipukul dengan sabuk itu mungkin nggak akan jadi seperti ini. Nah itulah fadilahnya pukulan orang tua yang ikhlas mengajarkan Al-Quran. Cuman guru TPK tidak boleh pukul sekarang. Karena begitu beralih taman pendidikan Al-Quran, yang nama taman kan menyenangkan kan. Jadi akhirnya diajak menyanyi, ya kan? Ya, diajak menyanyi, dan nyanyinya itu juga Kamilah Santri TP Al-Quran. Sudah apa Pak? Ini gimana? Ini guru TPK asli tak benar ini? Tidak pernah dikasih itu. Oke. Ya. Jadi saya itu paling senang. Ya. Dulu saya menjadi trainer untuk guru-guru Al-Quran.
Nah sekarang di Malaysia sama Ustaz Sa'di ya. Nah kalau dari teater nanti di mana kan willnya katanya. Nah, jadi gini Pak. Sebenarnya kalau bicara tentang Al-Quran ini ya, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan taman pendidikan Al-Quran ini sangat penting sekali. Ini kadang-kadang juga kurang menjadi perhatian kita yang mempunyai lembaga taman pendidikan Al-Quran. Ya manajemen itu mulai dari pendaftarannya, formulirnya, tertata rapi atau tidak, kemudian nanti pada saat kartu konsultasinya ada atau tidak, komunikasi dengan wali santrinya ada tidak, semua data-data konkret ada atau tidak, itu manajemen semua harus dilakukan. Karena kalau kita tidak bisa melakukan manajemen pengelolaan yang baik, maka juga lambat laun TPK itu akan hilang. Nah ini tentu juga harus banyak belajar bagaimana manajemen itu. Insya Allah nanti suatu saat diajari sama Ustaz Sa'di ya, bagaimana manajemen. Yang kedua itu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran Al-Quran itu banyak sekali. Dulu ada metode Baghdadiyah, metode yang tradisional ya. Alif fathah, alif kasroi, alif donamu, aiu, bin fathama, bin kasroi, bin donamu, mamimu, bin fathama, tapa, bin donamu, matamu. Itu metode lama ya. Berkembang ada Al-Barqi ya, tatanya kilat. Muncul lagi ada An-Nur, Iqra, Qiraati, ya kan? Banyak sekali. Kemudian apa lagi? Ummi. Nah sekarang ada juga namanya program tilawati. Ada tartilah. Nah, dulu kami sangat aktif di Iqra ya. Semenjak kami di BKP RMI itu sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan nasional, karena memang dulu juga sangat aktif di LPTKA, baik di Jawa Timur, kemudian masuk ke Lombok juga kita ikut di BKP RMI dan sebagainya, pelatihan-pelatihan. Nah, ini tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena namanya metode, pokoknya metode itu bagaimana anak-anak kita senang dan cepat. Nah, maka dari itu dengan ada metode yang banyak ini, maka kita juga harus selektif, kita harus bisa melakukan yang terbaik. Kalau Iqra itu adalah metode tanpa ijazah, siapapun bisa mengajar. Karena modelnya ada CBSA. Ya, cara aktif apa? Cara belajar sifat aktif. Jadi gurunya hanya diam saja. Ayo baca. Karoma, corona. Ada kan? Iya. Guru hanya misalkan fa'ala, hanya kita gurunya iya kan? Kenapa? Karena guru dituntut tidak mengajari, tapi siswanya seninya baca. Ayo baca nak. Baca, rozaha, fa'ala. Nah nanti kalau panjangnya keliru, misalkan barida baca barida, gurunya dia balik-balik gitu, ya kan? Nanti kalau misalkan tidak bisa, baru ditunjukkan, ya kan? Barida, faroha, nah, begitu. Nah, metode ini kemudian ada metode qiraati, qiraati menggunakan ijazah. Artinya yang tidak pernah mendapatkan ijazah qiraati itu maka tidak diperkenankan mengajar. Ya, karena memang seperti itu. Karena kan harus sama. Orang belajar mengajar Al-Quran itu punya asalah. Nah, syukur-syukur punya asalah itu sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil sanad itu sama mukarraf ini. Ya, ada 10 orang yang sempat mengambil sanad teman-teman yang Quran itu yang diiko, termasuk juga beliau Ustaz Sabar, Ustaz Robi Ahmad, Ustaz Basir ada ya, sudah ikut ya.
Nah, jadi ada 10 orang lah, Ustaz Zainuri. Nah, dia masih kita ingat. Ambil sanad karena penting sekali. Ya. Sebab sanad ini adalah menjadi kita keberkahan langsung dari Rasulullah kepada guru-guru dan kepada murid-murid kita. Makanya kalau mengajar atau menjadi guru juga memang harus cari guru-guru yang bersanad sehingga nanti murid-muridnya juga punya sanad langsung dari Rasulullah SAW. Nah, di situ. Nah, sekarang ada metode namanya tilawati. Tilawati ini saya kembangkan di NTB ini adalah diserahkan kepada saya dan kemudian kita sudah melatih. Mungkin kita nanti akan melakukan pelatihan. Saya berharap seluruh madrasah nanti NTB ini akan kita masifkan untuk program pembelajaran tilawati. Dan dalam sekian itu dia akan wisuda. Sehingga nanti akan menjadi program yang sangat mengakar. Seperti di Lampung itu ada program tahfidz. Jadi Kanwil itu punya program tahfidz, sekarang menjadi perwakilan Kemenak untuk Menpan RB karena punya inovasi. Nah, kita barangkali juga perlu melakukan itu secara masif. Jadi sekian bulan semuanya udah bagus bacaannya, kemudian nanti diwisuda bersama-sama. Metodenya apa? Ya, jadi kalau di Qiraat Tilawati itu model pembelajarnya datar naik turun, datar naik turun, itu lagunya. Jadi misalkan nun sukun bertemu alif, nun sukun bertemu tanwin, dengung bacanya mayyuminu wa man. Nah, jadi gitu ada la 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 innallaha alimun bizatis sudur. Jadi rata. Nah, itu model pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini sistemnya ada talaki, musyafahah, dan kemudian diajari gurunya. Jadi gurunya yang membaca dulu. Jadi sistemnya simani dulu, mendengar. Kemudian melakukan bersama-sama dengan gurunya. Nah, ini yang menurut kami juga termasuk juga pembelajaran, sistem pembelajaran yang pernah dilakukan malaikat Jibril kepada Nabi. Karena itu bukan muridnya yang membaca dulu, tapi gurunya dulu yang ngajari. Jadi misalkan satu kalimat dibaca, ayo anak sekalian, abata, 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 faroha, 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 amila, amila, amila. Terus nanti ada alif ba ta, alif ba, alif ba, alif ba. Terus dikenalkan, huruf-hurufnya dikenalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dengan huruf Arabnya. Nah, jadi metode inilah kemudian sekarang lagi di Jawa Timur juga ngetren, di Kalimantan, dan kami juga mencoba, dan kemarin kami terapkan dalam waktu 3 hari untuk pondok Ramadan kepada anak-anak MAN sama MTS di Mataram. Itu mereka sangat antusias dan mereka 3 hari, yaitu boarding school di pesantren kami, dan kemudian mereka dalam waktu 3 hari langsung bisa menghafalkan untuk program Al-Mulk. Nah, 3 hari langsung semuanya hafal anak-anak Al-Mulk itu. Nah, inilah metode. Jadi metode itu tergantung bagaimana untuk menerapkan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kualitas gurunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kualitas guru ini adalah penentu bagi anak didik kita. Maka kalau misalkan gurunya miring-miring, ngajarnya anaknya juga miring. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gurunya diam saja, akhirnya anak wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Gurunya ikut juga, ya kan? Padahal tidak boleh, harus ditata dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa
alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ditata, mulai kekurangan sedikit itu harus dibenarkan. Tapi kalau dibiarkan lambat laun besok sampai besar jadi imam juga miring semua. Nah, ini yang perlu dibenahi. Maka kualitas guru dalam membaca Al-Quran sangat menentukan produk atau hasil. Nah, maka mudah-mudahan Bimtek atau peningkatan kompetensi guru dinia TPQ ini kita harapkan besok silakan diikuti dengan seksama, dengan baik. Ada beliau Ustaz Zaini, ada Ustaz Bashirun, beliau-beliau ini adalah sudah luar biasa perjuangan Al-Quran, silakan diikuti dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah selalu kepada kita semua, memberikan kekuatan untuk berjuang dengan Al-Quran. Saya pikir demikian, dan sekali lagi terima kasih. Kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah